Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kewirausahaan P4G yang beranggotakan saya Siti Nur Hidayah Arifin dengan NIM 2021 410094 dan rekan saya. Kakak, nama saya Samboja dengan NIM 2021 410050. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas akhir mengenai proposal bisnis plan kewirausahaan Jamun Sarhani dengan dosen Ibu Resa Nurlela Anwar. Ini adalah latar belakang. Indonesia terdapat banyak sekali minuman herbal yang terbuat dari rempah-rempah tertentu. Terlepas dari kenyataan bahwa Indonesia kaya akan potensi tanaman herbalnya. Masing-masing minuman herbal yang ada mempunyai khasiat yang tentunya bermanfaat bagi manusia. Namun sayangnya, seiring perkembangan zaman, banyak masyarakat yang justru semakin tidak mengenal atau bahkan mengetahui akan adanya minuman herbal tradisional asal Indonesia ini. Padahal minuman herbal sangat konvensional, maka melalui tugas ini kewirausahaan ini kami mengangkat minuman tradisional yakni jamu serhani agar masyarakat sekiranya tidak melupakan keberadaan minuman herbal tradisional. Selanjutnya itu data pemilik perusahaan kami. Yang pertama ada Sambuja dan Siti Nur Hidayah Arifin. Ini ada identitas produk. Jamun serhani adalah minuman herbal umami tradisional yang menggunakan bahan dasar herbal terbuat dari campuran air, jahe, lemon, serai, gula merah, dan madu. Minuman herbal ini merupakan minuman yang berasal dari bahan organik alami yang bermanfaat bagi tubuh dan juga minuman herbal ini memiliki khasiat untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Awal munculnya ide untuk membuat tumisan ini adalah karena melihat anak muda zaman sekarang yang memiliki permasalahan menurunkan berat badan dan memiliki tubuh yang ideal. Keunikan dari produk kami yaitu jahe, lemon, dan serai yang digunakan yaitu dari bahan-bahan herbal premium dan juga madu yang digunakan berasal dari lebah madu yang unik. Produk kami tidak menggunakan bahan pengawet apapun sehingga sangat aman sekali untuk dikonsumsi untuk semua kalangan para milenial, mulai dari mahasiswa hingga masyarakat berusia 18 hingga 40 tahun. Selanjutnya yaitu masalah dan potensi produk kami. Yang pertama masalah produk. Jamun Sarhani tidak bisa terlalu lama berada di luar lemari es karena kualitas kesegarannya akan berubah. Lalu jamun Sarhani juga tidak bisa terlalu lama disimpan di dalam lemari es dan harus segera dihabiskan. Lalu potensi produknya, jamun Sarhani tidak mengandung pengawet dan bahan berbahaya karena bahan yang kami gunakan menggunakan bahan herbal organik premium dan madu yang kami gunakan juga berasal dari lebah madu yang sangat murni. Jamun Sarhani layak dikonsumsi untuk semua kalangan dan jika mengkonsumsi jamun Sarhani dapat memberikan efek tenang dan rileks. Ini ada solusi produk. Jamun serai sebaiknya dikonsumsi selagi masih hangat agar kesegarannya tetap terjaga. Proses pengiriman jamun serhani harus cepat agar kualitas kesegarannya tetap terjaga dan tidak berubah. Dalam proses pembuatan jamun serhani, instruksi yang ada agar kualitasnya tetap terjaga, jamun serhani tidak bisa terlalu lama untuk berada di luar freezer. Jadi harus cepat untuk diproses pengiriman agar kualitas jamun serhani tidak berubah. Selanjutnya, struktur organisasi perusahaan kami, yaitu CEO, pemilik dari perusahaan ini, yaitu Siti Nur Hidayah Arifin dan Samboja. Lalu bagian Finance Manager, Siti Nur Hidayah, bagian Production, Siti Nur Hidayah dan Samboja, bagian Marketing Manager, Samboja. Ini ada analisis SWOT. Yang pertama adalah strain. Jamun serhani menggunakan bahan alami, premium, dan tanpa bahan pengawet.
Dan ada juga weakness. Jamun Serhani ini memiliki masa expire yang singkat, tidak tahan lama, dan ada juga opportunities. Peluang bisnis ini akan menjanjikan sekali karena saingan untuk usaha ini bisa dikatakan belum banyak, dan ada juga traits, produk ini mudah ditiru. Selanjutnya ada analisis 4P. Yang pertama produk kami yaitu Herbal Drink Jamun Serhani. Yang kedua promotion. Perusahaan kami menggunakan promosi personal selling. Yang kedua endorsement. Yang ketiga situs marketplace. Harga produk kami yaitu 10.000 per pieces dan tempat kami menjual yaitu di online store pada Instagram dan Facebook. Di sini ada analisis pemasaran. Yang pertama analisis pasar, analisis pesaing, dan analisis konsumen juga. Lalu selanjutnya ada analisis SDM. Yang pertama ada analisis kompetensi SDM. Yang kedua ada analisis kebutuhan dan pengembangan SDM. Yang ketiga ada analisis pengembangan SDM. Dan yang terakhir rencana pengembangan SDM. Di sini menjelaskan tentang analisis produksi. Analisis produksi dibagi menjadi dua, ada bahan baku dan alat-alat. Yang pertama bahan baku adalah jahe, serai, lemon, gula merah, madu, garam, dan air. Dan ada juga alat-alat yaitu baskom, LPG, pengadu kayu, panci, saringan, gelas takar. Lalu proses pembuatan jamun serhani. Yang pertama siapkan bahan-bahannya yaitu jahe, lemon, serai, dan madu dicuci dengan air bersih. Lalu masak air hingga mendidih. Kemudian masukkan jahe dan serai yang sudah digeprek. Lalu masukkan gula merah dan madu secara perlahan. Setelah 15 menit, matikan api. Kemudian disaring dan ditempatkan jadi satu di wadah yang berbeda. Lalu yang terakhir diamkan selama 30 menit hingga dingin dan jamun serhani siap dikemas. Ini kami akan menganalisis keuangan produk kami. Harga pokok produksi BBB sekitar 1.285.000 ditambah BTKL 2.400.000 ditambah BOV 3.210.000 sehingga jumlahnya 6.895.000. Analisis keuangan yang kedua yaitu break-even point. BEP adalah titik di mana pendapatan dan pengeluaran suatu perusahaan berada di posisi yang sama. Untuk mencari BEP harga, yaitu total biaya produksi dibagi jumlah produksi. Jadi, total BEP harga pada perusahaan kami itu sebesar Rp8.535.000. Sini ada laporan laba rugi juga. Laba bersih setelah pajak semuanya berjumlah 180. Lalu selanjutnya, analisis keuangan selanjutnya laporan arus kas atau cash flow. Dilihat dari perhitungan sebelumnya, jadi pendapatan bersih usahanya sebesar Rp4.850.000. Di sini juga ada rencana pengembangan usaha dan tahap-tahap pengembangan usaha. Dari rencana pengembangan usaha itu untuk rencana pengembangan usaha ke depannya, kami berencana untuk menambah varian kemasan menjadi kemasan bubuk agar konsumen dapat menyajikan minuman herbal jamun serhani ini di masa saja dan kapan saja yang hanya tinggal diseduh dengan air panas dan siap diminum. Lalu kami juga berencana untuk mempopulerkan produksi kami dengan membuka cabang di luar daerah agar dapat membuka pasar baru. Dan selanjutnya tahap-tahap pengembangan usaha. Memperkenalkan produk jamun serhani lebih luas lagi, bisa meluas sponsor kegiatan sosial, iklan di media cetak maupun elektronik. Mencari investor atau rekan bisnis yang mampu membuat bisnis menjadi lebih berkembang. Memperkokoh brand produk agar semakin banyak masyarakat yang mengenal produk. Ini ada foto gambar produk. Di sini merupakan foto produk perusahaan kami. Lalu selanjutnya lampiran brosur produk kami yang terdiri dari harga, manfaat, dan keunggulan dari jamun serhani.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.